Namaku Alia. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil bernama Kampung Rantau Lapis. Sebuah kampung yang secara kasat mata terlihat biasa. Sawah, rumah kayu, suara jangkrik di malam hari, dan tetangga yang saling mengenal satu sama lain. Tidak ada yang aneh pada siang hari. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika matahari masih tinggi. Semua orang akan bilang kampung kami damai. Tapi itu hanya berlaku sampai pukul 3 pagi. Jika kau pernah bermalam di kampung kami, ada sesuatu yang akan kau lihat, atau kau dengar, sesuatu yang membuat banyak pendatang tidak pernah mau tinggal. Orang-orang luar menyebutnya keramaian gaib, namun aku punya nama lain. Kampungku selalu ramai jam 3 pagi, tapi semua warga sedang tidur. Kisah ini dimulai ketika aku baru pulang dari kota. Setelah 3 tahun merantau kuliah, aku kembali ke kampung sebab ayahku sakit-sakitan. Ibu memintaku tinggal sementara di rumah agar bisa membantu menjaga ayah. Rumahku terletak di ujung kampung, dekat sawah dan hutan bambu. Rumah besar, tapi sepi. Saat malam, suara angin dan dedaunan bambu beradu saja sudah terdengar seperti bisikan. Malam pertama berjalan biasa. Malam kedua juga sama. Tapi malam ketiga, aku terbangun tanpa sebab, tepat jam 3 pagi. Bukan karena mimpi. Bukan karena lapar. Aku terbangun karena ramai. Dari luar jendela, terdengar suara orang bercakap-cakap, seperti rombongan warga sedang nongkrong di depan rumah seseorang. Aku bahkan mendengar suara cekikikan, kursi digeser, langkah orang berjalan cepat, seperti sedang ada pasar malam kecil. Padahal aku ingat jelas, semua rumah gelap, dan aku tinggal di ujung kampung. Seharusnya tidak ada yang lewat di sini. Aku coba intip melalui celah jendela. Gelap. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suaranya jelas, seakan-akan ada belasan orang berkumpul tak jauh dari teras rumah. Aku tidak berani keluar. Aku kembali tidur, atau tepatnya, memaksa diri menutup mata sampai suara itu perlahan hilang menjelang subuh. Esok paginya aku berpikir, mungkin itu warga ronda? Atau ada tamu hajatan? Masuk akal, kan? Sampai aku bertanya ke ibu. Bu, semalam ada warga lewat depan rumah? Ramai sekali, aku sampai bangun. Ibu menoleh pelan. Tatapannya kosong. Lalu dia menjawab dengan sangat pelan. Di kampung ini, tidak ada kegiatan lewat jam 9 malam, Li. Jantungku berhenti sesaat. Tapi aku dengar jelas, Bu. Kamu dengar itu, ya? Ibu tidak marah, dia takut. Jangan dibahas. Jangan ditanya. Jangan dilihat. Hari itu, aku mulai sadar, kampungku menyimpan sesuatu yang tidak aku ketahui. Malam berikutnya, aku sengaja tidur cepat. Aku tidak mau begadang atau memikirkan apapun tentang jam 3 pagi. Tapi entah kenapa, tubuhku seperti sudah diprogram. Pukul 2:59, mataku langsung terbuka. Dan suara itu datang lagi. Kali ini bukan suara ramai di depan rumah. Suaranya datang dari arah sawah, yang hanya beberapa meter dari halaman belakang. Ada suara langkah kaki banyak orang di antara lumpur sawah. Suara cipratan air, suara orang memanggil, suara kereta sorong didorong. Seperti orang panen padi di tengah malam. Aku merangkak ke jendela dapur, perlahan membuka tirai. Gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada orang. Tapi suaranya, ada. Bahkan terdengar sangat dekat, seperti hanya beberapa langkah dari batas pekarangan rumah. Seseorang tertawa. Seorang lainnya memanggil nama yang aneh, aku tidak mengenalnya. Lalu terdengar suara tangisan. Tangisan perempuan. Kecil, menyayat, seperti minta tolong. Aku spontan mundur dari jendela. Tepat saat itu, suara tangisan berhenti. Digantikan suara setiap orang diam bersamaan, seperti mereka tahu aku sedang mengintip. Hening. Kosong. Lalu suara langkah beralih ke arah rumahku. Srek, srek, srek. Seperti puluhan kaki menyeret lumpur, mendekat, mendekat, semakin dekat. Jantungku seperti berhenti. Nafasku tercekat. Saat langkah-langkah itu berhenti, aku hampir pingsan. Karena mereka berhenti tepat di luar dinding dapur. Hanya beberapa sentimeter dari tempat aku berdiri.
Aku berlari ke kamar, menyelimuti kepala, memejamkan mata sampai adzan subuh terdengar. Pagi harinya, aku memutuskan bertanya kepada tetangga terdekat, seorang ibu penjual sayuran bernama Bu Warni. "Bu, semalam ada yang panen padi jam 3 pagi ya?" Wajah Bu Warni langsung pucat. "Alia, jangan tanya soal itu." "Kenapa, Bu?" "Karena kalau kamu mendengar mereka, itu berarti mereka sudah tahu kamu ada." "Mereka? Siapa mereka?" "Warga kampung ini kenapa seperti menyembunyikan sesuatu?" Malamnya, ayahku mendadak sadar dan bisa duduk di dipan. Biasanya ayah lemah dan jarang bicara, tapi kali itu berbeda. Ayah memanggilku pelan. "Alia, kamu sudah dengar mereka, ya?" Gigil merambat dari tengkuku. Aku mengangguk. Ayah memandang langit-langit, seolah sedang mengingat sesuatu yang berat. Dulu, kampung ini adalah tempat pengungsian waktu perang. Banyak warga yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh di sawah itu. Tidak semua jenazah ditemukan. Tulang rusukku serasa diremas. Setiap jam 3 pagi, arwah mereka berkumpul. Mereka bekerja, mereka bercanda, mereka menangis. Seperti sedang mengulang sisa hidup mereka yang direnggut. "Lalu kenapa terdengar seperti orang berkumpul depan rumah?" tanyaku pelan. Ayah menatapku lama. "Karena rumah kita dibangun di atas tempat mereka dulu dikumpulkan sebelum dibawa ke sawah. Mereka masih pikir di sini tempat mereka dipanggil." Tubuhku gemetar. "Kalau begitu, kenapa warga lain tidak panik atau membicarakannya?" "Karena kami semua sudah terbiasa. Asal tidak melihat, tidak menegur, tidak mengikutinya, mereka tidak mengganggu. Kalau ada yang melihat, mereka tidak pergi." Aku terdiam. Ayah memegang tanganku, suaranya bergetar. "Kalau kamu dengar mereka lewat di depan rumah, tutup mata. Jangan keluar. Jangan mengintip. Jangan sekalipun melihat ke arah mereka." Aku menelan ludah. "Dan kalau kamu mendengar mereka memanggil namamu, lari ke kamar dan tutup telinga." Aku merinding keras. Kenapa ayah berkata seperti itu? Seolah itu akan terjadi. Malam itu aku benar-benar takut tidur. Aku menonton TV sampai larut, tapi tepat ketika jam menunjuk pukul 2.59, listrik mendadak padam. Gelap total. Sunyi. Dingin. Lalu, seperti biasa, suara itu datang. Langkah kaki. Tawa. Bisikan. Seperti puluhan orang berjalan melewati pekarangan rumahku. Aku memejamkan mata. Tidak bergerak. Mengikuti perintah ayah. Tapi malam itu sesuatu berbeda. Dari tengah suara ramai itu, muncul satu suara. "Alia?" Aku membeku. "Alia." Suara itu seperti perempuan muda. Halus. Sedih. Seperti memanggilku untuk menolong. Aku menutup telinga. Tapi suara itu tetap menembus, seolah berbicara langsung ke dalam kepalaku. "Alia, ikut aku." Dingin. Langkah kaki semakin dekat, seperti mengelilingi rumah. Kursi teras terdengar digoyang. Piring di dapur seperti jatuh. Pintu belakang seperti diketuk pelan. Tok, tok, tok. Ayah yang terbaring di kamar mulai membaca sesuatu, suaranya lemah tapi terdengar tegas. Suara itu perlahan memudar. Sampai akhirnya semua hilang menjelang subuh. Aku tidak tidur malam itu. Hari berikutnya aku bertekad mencari kebenaran. Aku pergi ke bagian belakang kampung, dekat sawah, di tempat yang kata ayah jadi lokasi pembantaian zaman dulu. Ada gundukan tanah panjang, tidak terawat, penuh ilalang. Tidak ada nisan. Tidak ada papan nama. Aku tercekat. Jika ini benar kuburan massal, seharusnya warga menghormatinya, bukan membiarkannya seperti tanah liar. Saat aku memandangi gundukan itu, seorang kakek penjaga sawah menghampiri. "Mbak Alia, tidak baik berdiri di situ." Aku menoleh. Kakek itu menatapku dengan mata merah dan cemas. Mereka tidak suka dilihat. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi suara kakek tiba-tiba menurun. Mereka marah kalau ada yang mengungkit masa lalu.
Mereka tidak pergi karena mereka merasa belum selesai hidupnya. Aku menelan ludah. Tapi kakek belum selesai. Dan kalau mereka tahu nama seseorang, mereka akan mencoba mengajaknya. Aku langsung teringat suara semalam. Alia, ikut aku. Dadaku serasa runtuh. Berapa banyak yang pernah diajak? Tanyaku. Kakek diam lama sebelum menjawab. Terlalu banyak untuk dihitung. Aku ingin pindah. Aku ingin kabur. Tapi ayah sedang sakit dan butuh dijaga. Jadi aku terpaksa bertahan. Malam itu, aku tidur di kamar ayah. Aku tidak mau sendirian. Jam 3 pagi datang seperti biasa. Suaranya muncul lagi. Langkah kaki. Bisikan. Tawa. Ayah menutup mata rapat-rapat, membaca doa dalam hati. Tapi tiba-tiba, pintu depan berbunyi. Kreek. Seolah ada tangan tak terlihat mendorongnya perlahan. Aku menahan napas. Lalu terdengar suara langkah di dalam rumah. Tidak lagi dari luar. Tidak lagi jauh. Mereka masuk. Langkah itu berjalan pelan, menyeret, seperti kaki tanpa tenaga. Srek, srek, srek. Lantai papan kamar kami berderit, seolah diinjak sesuatu yang tidak terlihat. Ayah mencengkeram tanganku kuat-kuat. Jangan buka mata. Apapun yang terjadi, jangan buka mata. Aku mendengar suara napas tepat di sebelah ranjang. Pelan. Dalam. Seperti seseorang berdiri di sampingku. Ayah mulai gemetar. Lalu ada suara, bisikan di telingaku. Ketemu lagi. Alia. Suara itu dekat sekali. Terlalu dekat. Aku hampir menjerit, tapi tubuhku membeku. Ayah membaca doa semakin keras. Suara-suara itu mulai berteriak, seperti marah, seperti kesakitan, seperti memanggil-manggil nama tanpa wujud. Rumah kami bergetar. Pintu kamar terbanting-banting. Gelap semakin pekat, seolah udara ditarik keluar dari ruangan. Sampai tiba-tiba, adzan subuh berkumandang. Dan semuanya hilang dalam sekejap. Tidak ada langkah. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Hanya aku, ayah, dan napas kami yang terengah-engah. Ayah berkata pelan. Besok kau harus pergi. Aku mengangguk tanpa ragu. Pagi itu aku mulai mengemas barang. Ibu mendukung keputusanku. Ayah juga ingin aku selamat. Tapi sebelum pergi, aku punya satu pertanyaan yang mengganjal. Kenapa warga tidak pernah mencoba mengusir mereka? Ibu menunduk. Karena yang terbunuh adalah keluarga kami sendiri. Nenek kami, kakek kami, tetangga kami. Kami mencintai mereka. Kami tidak bisa mengusir mereka. Ada kesedihan yang dalam di mata ibu. Kami hanya belajar hidup bersama. Aku mengerti. Tapi aku tidak bisa. Aku terlalu takut. Sebelum siang, aku pamit ke rumah Bu Warni. Tapi Bu Warni tidak keluar, anaknya bilang ibu sedang sakit dan tidak bisa bicara. Aku berjalan menyusuri jalan kampung untuk terakhir kalinya. Semua terlihat biasa. Tenang. Damai. Tidak ada yang menduga bahwa jam 3 pagi, kampung ini berubah menjadi tempat berkumpulnya mereka yang tidak terlihat. Saat mobil jemputan datang, aku menatap rumahku untuk terakhir. Perasaanku campur aduk, sedih, takut, lega. Tepat ketika aku membuka pintu mobil, aku mendengar sesuatu dari kejauhan. Sebuah bisikan. Lembut. Pelan. Tapi jelas. Sampai jumpa. Alia. Aku langsung masuk mobil, memerintahkan sopir jalan tanpa menoleh lagi. Sudah 2 tahun berlalu. Aku tinggal di kota sekarang, bekerja, hidup normal. Tapi setiap pukul 3 pagi, tubuhku masih sering terbangun sendiri. Kadang aku bermimpi tentang kampung. Tentang sawah. Tentang suara langkah kaki dan tawa. Tentang suara perempuan yang memanggilku. Sampai suatu malam, saat aku tinggal di kos-kosan lantai 2, jauh dari kampung dan jauh dari sawah, mata aku spontan terbuka.
Jam di dinding menunjuk pukul 3. Awalnya tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Sampai dari luar jendela, di gang sempit kosku, aku mendengar langkah kaki. Banyak. Serempak. Srek, srek, srek. Diikuti suara tawa kecil. Lalu suara perempuan, lirih, menyayat. Alia, ikut aku. Aku menutup mata dengan dua tangan. Tapi untuk pertama kalinya, suara itu terdengar bukan dari luar jendela, melainkan tepat di belakangku. Napas seseorang terasa menyapu tengkuku. Perlahan, suara itu berbisik. Dimanapun kamu tinggal, kami selalu ramai jam 3 pagi. Aku tidak berani menoleh. Dan sampai hari ini, aku tidak tahu apakah mereka pergi atau masih berdiri tepat di belakangku saat aku menulis ini.